Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah oleh Allah pada malam hari ini. Kedua, salam berangkaikan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikannya, senantiasa dalam bimbingannya dan semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi izin mereminder Bapak Ibu semuanya bahwasannya mari kita niatkan hati kita, luruskan niat kita malam ini hanya semata-mata untuk belajar ilmu syar'i, eh, yang dimana belajar ilmu syar'i adalah kewajiban bagi kita semua yang selaku masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ikhtiar Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktu pada malam hari ini yang mungkin pada pagi hari sampai sore tadi sudah lelah bekerja, sudah lelah untuk urusan-urusan dunianya, dan semoga apa-apa yang Bapak Ibu ikhtiarkan pada malam hari ini menginvestasikan jam-jam waktunya untuk ibadah, untuk belajar. Semoga Allah berikan pahala yang berlimpah dan semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna bagi kita dan keluarga kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, siapkan penanya, kemudian catatannya. Insya Allah kita akan mendengarkan poin-poin yang akan disampaikan oleh Ustaz Husin untuk tema yang Insya Allah, pembahasan Insya Allah hari ini yang baru. Baik, untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Syukran jazilan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna, wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما امين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta segenap kaum muslimin dimanapun berada hingga yaumil kiamah. Khususnya kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan kita untuk mendapatkan syafaat bagi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita melanjutkan topik bahasan kita tentang riba. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang uh, ta'rif riba. Jadi secara lugatan, secara bahasa, riba itu bermakna az-ziyadah wan numu, ya. Di riba itu maknanya adalah ziyada wa numu. Apa tuh ziyada? Ziyada itu artinya bertambah. Numu itu artinya tumbuh, ya. Dan orang Arab menggunakan itu. Uh, Riba itu artinya bermakna isdada, ya, atau ziyada, dan nama artinya numuwun, artinya tumbuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat." Ya. Jadi engkau akan melihat bumi itu hamidatan, yang itu gersang, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat, ketika Allah menurunkan hujan maka taharrakat, tanah itu ihtazzat, ya, dia bergerak. Ternyata di situ tumbuh warobat, ya, tumbuh. Allah tumbuhkan, Allah tanamkan bibit-bibit daripada tumbuhan, ya. Jadi tanah itu ihtazat, bergerak, warobat. Nah, di situ dikatakan tumbuh robat. Nah, kata roba yarbu artinya ziyadah, nama tumbuh, ya, aizadat wa namat artinya bertambah dan tumbuh. Nah, ini secara
eh, bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah mengatakan wa ma'ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Jadi apapun riba yang kalian berikan ya untuk memperbanyak, untuk menambah liar buah fi amwalinas, untuk menambah harta orang-orang, ya fala yarbu indallah. Sesungguhnya tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata para ulama mengatakan mungkin bilangannya bertambah tapi keberkahannya ya tidak bertambah. Wayam haku riba. Makanya Allah katakan wayam haku riba, dan Allah akan ya ahlakat, Allah akan yuhliku riba, akan hancurkan tuh riba, ya. Wa yurbis sodakot, yang akan ditumbuhkan adalah sodako. Artinya orang sodako memang kadang-kadang kita lihat tuh ada orang sodako untuk menambah harta. Walaupun sebenarnya tidak boleh ya sodako untuk menambah harta, ya. Tetapi memang ada jaminan bahwa insya Allah sodako itu baik itu zakat mal atau sodako di luar yang wajib itu akan menambah harta seseorang. Nah, secara istilah ya, kemarin kita sudah bahas ini secara istilah, ini hanya sekedar mereview aja ya. Setelah apa namanya makna istilahi ya, istilah al-fuqaha yang ini ternyata kita coba ngutip ya, kita coba ngutip maksudnya muallif ini Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, beliau mengutip uh, salah satu seorang faqih Syafi'i ya, salah satu ahadu fuqaha Syafi'i ya yang namanya Al-Khatib Asy-Syarbini. Ya, Imam Syarbini namanya, ya Khatib Syarbini sangat terkenal banget. Eh, Beliau mengatakan faqala ya aqdun ala iwadin maksus ghairu ma'lum tamasul fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a tahyiri fil badalain au ahadihuma, ya. Jadi dia ingin mengatakan bahwa riba itu adalah akad atas ya iwat maksus, iwat ya maksudnya barang-barang tertentu yang diperdagangkan, jadi tidak semua barang tertentu ya. Gairu ma'lum tamasul, kenapa bisa dia riba? Karena tidak sama. Gairu tamasul, jadi gairu ma'lum tamasul, tidak sama, tidak diketahui samanya itu ya dalam timbangan syar'i ketika akad, atau karena ada takhir fil badalain au ahadihima, karena ada penundaan saat penukaran barang itu ya, keduanya ditunda atau salah satunya. Nah, ini akan kita bahas, dan kemarin kita sudah jelaskan ya. Fal iwadul maksus maksudnya adalah al amwal ar-ribawiyah, itu yang disebut dengan iwad maksus, itu barang-barang ya yang tertentu, tidak semua barang. Wa ghairu ma'lumi tamatsul maksudnya adalah bi an yakuna ahadul iwadain zaidan alal iwad al akhar. Jadi barang yang dibarter, yang dipertukarkan, yang dijual belikan itu tidak sama. Ghairu tamatsul. Ya, jadi ghairu tamatsul. Jadi tidak sama, ya. Dan artinya secara sebentar. Nah, Afwan, uh, goiru tamasul ya, dikatakan goiru tamasul maksudnya apa? Tidak sama. Jadi an yakuna ahadul iwadain zaidan alal iwad al ahad, ya. Jadi kalau ini dua barang yang dibarter ya, al amwal ribawiyah maksudnya, ya katakanlah kurma ya, sama-sama kurma ya, tapi kurma misalnya satu sukari, satu katakan uh, ajwa misalnya. Nah, goiru tamassulnya di mana? Ketika misalnya seorang yang punya sukari atau seorang yang punya ajwa bilang, saya pengen makan sukari, ya. Atau yang sukari bilang, saya pengen makan ajwa. Oke lah, yaudah. Kita tukaran aja lah, barter gitulah. Nah, ini juga adalah bayi, namanya bayi ulmu muqayyadah, ya. Bayi ulmu muqayyadah, itu kita sebut sebagai barter. Ya udah, karena semua juga paham yang namanya ajwa itu mahal, lebih bagus gitu kan, dan sukari itu juga lebih murah, dan kalau dijual kan mungkin kalau di kita mungkin 100.000 bisa dapat 3 kilo ya sukari ya kalau Tanah Abang itu, atau ya merek yang apa jenis yang lain juga bisa dapat 3 kilo 100. Kalau ajwa mungkin 150 ke atas ya. Dan seterusnya mungkin 200 tergantung. Nah, ini orang udah mafhum seperti itu.
Misalnya yang Ajwa bilang apa yang Sukari bilang, ya udah saya pengen Ajwa, saya pengen barter, pengen tukar, pengen jual, ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan Ajwa itu? Ya, Ajwa bilang yang punya Ajwa. Ya udah kalau kamu makan mau Ajwa, boleh ya, 2 liter misalnya tukar seliter Ajwa atau 2 kilo Ajwa apa namanya? Sukari ditukar sekilo Ajwa. Ya, mungkin makul, masuk akal. Di pasar kan harganya memang lebih lebih mahal Ajwa kan begitu. Tetapi ini 1 liter atau 1 kilo berbanding 2 kilo itu gayur tamahsul. Ya, itu bi an yakuna ahadul iwadain, ya, salah satu yang akan dibarter itu dipertukarkan itu akan zaidan ala al iwad al akhar, akan lebih dibanding yang lain. Nah, disinilah yang disebut gairu tamasur, sehingga saat akad ketika itu diberikan dilakukan maka itu ya eh, itu dianggap riba kelebihan, makanya jatuhnya riba fadl, nanti akan kita bahas di depan, ya. Ya, atau apalagi au majhul tasawi ma'ahu, atau tidak diketahui majhul itu. Ya, tasawi persamaannya, ya. Kalau disamakan. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seseorang yang pengen, ya, dia bilang saya punya kurma yang rodi, pengen makan yang kurma yang bagus. Apa boleh saya melakukannya dengan 1 sok kurma bagus ditukar dengan 2 sok kurma jelek, ya, atau yang kurang bagus? Ya, kata Nabi nggak boleh. Kamu jual dulu kurmamu itu, baru kamu kalau pengen makan yang bagus baru beli yang bagus. Nah, itu yang memungkinkan untuk dilakukan, ya, untuk dilakukan dalam hal ini biar tidak kena riba. Nah, jadi majhul tasawi, sesuatu yang susah untuk diketahui kesamaannya, tasawinya, ya, tidak diketahui samanya seperti apa, nah, itu jangan dilakukan karena itu bisa berpotensi kena riba. Wa mi'aru syar'i huwal kail fil makilat. Nah, kalau ukuran, ya, jadi kan dikatakan ya ghairu ma'lumi tamasul fi mi'ari syar'i. Fi mi'yari syar'i. Apa mi'yar syar'i? Ya, mi'yar syar'i itu adalah al-kail fil makilat. Untuk barang yang dikail ya pakai yang dimakilat, yang ditimbang berdasarkan kail itu pakai kayak kilogram, bukan massa. Apa sih namanya itu ya? Eh, bukan massa jenis itu, timbangan kail itu. Kalau wazan baru massa jenis, ya. Apa itu kail itu namanya itu? Ya, dia besaran ruangnya itu yang dimaksud, ya. Bukan apa Volume namanya ya? sih? Ya. Eh, Volume mungkin. apa? Volume. Ya, mungkin volume, ya, bisa seperti itu betul, karena dia bukan massa, ya, ya, dia volume. Nah, itu pakai kail. Tapi kalau dia eh, pakai wazan, ya, wal waznu fil mauzanat, jadi sesuatu yang pakai literan misalnya wazan, nah itu pakai literan. Wal adadu fin nuqud, kalau uang berarti dia jumlah adat bilangan, wa yajibut tamasul halatal akdi. Nah, eh, itu harus harus wajib sama saat akad. Fayakhruju ma'ali ma ba'dal akdi fayakunu akdan ribawiyan. Ya, jadi harus diketahui tuh saat akad itu, ya. Kalau misalnya diketahuinya setelah akad, ya, jadi fayakhruju ma'ali ma ba'dal akdi fayakunu akdan ribawiyan. Kalau misalnya eh, apa itu diketahuinya setelah akad, ya, juga sama sebenarnya, itu akan tetap jatuh pada akdan ribawiyan. Wa ta'khiru fil badalaini au ahaduhuma, ya. Kalau misalnya yang kedua adalah takhir fil badalain, ya, ada penundaan untuk penyerahan iwat tadi, ya, yang dibarter itu, atau salah satunya saat akad, ya, misalnya takhir al-qabdi fil majlis, ya, serah terimanya itu tidak di majlis misalnya, atau disyaratkan penundaan saat akad, mereka bilang ya udah, eh, pakai syarat di situ nggak apa-apa, menggunakan khiyar syarat misalnya. Jadi makanya dalam konteks ini tidak boleh khiyar syarat dalam konteks al-amalah ribawiyah, ya. Nah, itu jatuhnya tetap riba. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Kita akan coba lanjutkan, ya, tapi yang pasti tadi mafhum riba itu seperti itu. Nah, hukum riba wal aslu fi. Hukum riba apa? Ya, saya rasa sudah jelas, ya.
riba itu ada 3 atau 4 marhala itu, ya. Pelarangannya, ya. Pelarangannya itu ada 4 marhala. Jadi hukum riba wal aslu fihi. Ar-riba huwa az-ziyadah fil amwal ar-ribawiyah. Yang namanya riba itu adalah tambahan saat dijual, ditukarkan atau dijual belikan, ya. Eh, jadi ada tambahan, ya, pada al-amwal ar-ribawiyah saat dijual belikan atau ditukarkan atau dibarter, au ta'khir fi qabliha, atau misalnya ada penundaan saat penyerahannya, ya, maka itu akan kena riba. Nah, haramun qat'an binususil Qur'ani, binususil Qur'anil Karim was sunnati syarifah. Jadi benar-benar secara mutawatir, qat'i, pasti sifatnya haram berdasarkan, ya, nas-nas Al-Qur'an dan juga sunnah yang mulia. Wal ijma', ada juga ijma'. Jadi berdasarkan Al-Qur'an, ya, sunnah dan juga ijma'. Dan di sini maksudnya ijma' sahabat khususnya. Walaupun tidak semua para fuqaha menggunakan istilah ijma' sahabat, ya. Mereka kadang menggunakan ijma' al-ummah, ya, tetapi yang dimaksud dengan ijma' al-ummah itu sebenarnya juga adalah umat itu adalah sahabat, ya, tidak semua umat gitu, tapi adalah sahabat itu yang paling masyhur dan tidak ada khilaf, ya. Tapi kalau umat dalam pengertian kurun selain sahabat seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, itu ada perselisihan di antara para fuqaha, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ijma' al-ummah, ya. Ijma' al-ummah, ya, sebagian ada yang memasukkan tabi'in, ya, dan juga tabi'ut tabi'in, karena Nabi SAW mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladina yalunahum tsumma alladina yalunahum, sebaik-baik kurun adalah zamanku, kemudian zaman setelahku. Jadi zamanku itu zaman aku dan sahabatku, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya lagi adalah tabi'ut tabi'in. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis itu semuanya selesai ditulis di zamannya tabi'ut tabi'in. Artinya rantai akhir sanad itu adalah tabi'ut tabi'in. Umumnya adalah tabi'ut tabi'in. Sampai di sini semoga bisa dipahami, ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan ijma' al-ummah. Bukan umat-umat semuanya, bukan, ya, tapi adalah generasi terbaik tadi yang memang ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya, sebagian besar para fuqaha, ya, mengatakan umat yang bisa diterima ijma'nya bahkan tidak ada khilaf, ya, itu adalah ijma' sahabat, ya, di luar tabi'in, di luar tabi'ut tabi'in, karena para sahabat mereka adalah udul, ya, dijamin keadilannya, dijamin kebaikannya, karena bahkan mereka menyaksikan nubuah kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan bagaimana wahyu itu diturunkan. Sementara tabiun, ya, dan atba'ut tabiin, ya, tabiut tabiin, mereka tidak melihat wahyu itu turun, ya. Oleh karenanya, ya, mereka membatasi hanya ijma sahabat. Itu ada khilaf, ya, ada khilaf di situ. Cuma yang pasti ijma sahabat yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh sebentar. Oh, tadi. Ya, ijma. Nah, itu saya lihat ininya dulu. Halaman wal ijma. Oke, ya, ijma. Oke. Wal ijma yaitu, ya, disebutkan dalam kitab Mughni al-Musnad, Al-Hawi, Al-Muhadzab, Al-Majmu, semuanya ini adalah kitab-kitabnya Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah. Nah, wasara tahrimuhu ma'luman min din bid darurah wa huwa minal kabair. Nah, jadi keharaman riba itu qat'iyah berdasarkan nusus nas Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma. Dan eh, keharamannya itu bahkan boleh dibilang makluman minad din bid darurah. Apa yang maksud dengan makluman minad din bid darurah? Artinya kalau disebut sebagai maklumun minad din bid darurah, itu kalau ada yang menanyakan emang riba haram, nah berarti orang itu eh, kurang piknik, ya. Orang itu bahkan ditanya, emang kamu muslim, kira-kira gitu. Karena sesuatu yang maklumun minad dini bidarurah, boleh dibilang, ya, tidak ada yang menyangkal tentang keharaman riba itu dari generasi-generasi dahulu. Jadi kalau ada generasi, ada orang, ada fulan yang mempertanyakan emang haram ya riba itu,
ya. Nah, ini berarti ya eh, itu ada persoalan gitu ya pada orang tersebut. Apalagi kalau yang bertanya itu adalah ulama, ya, bukan ulama sebenarnya. Karena ulama itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau ulama itu adalah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan persoalan ilmu semata, dia sudah belajar ini itu, ya, sudah menguasai ini itu. Tapi kalau nggak punya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia bukan ulama. Nah, jadi wahwa minal kabair. Riba itu adalah termasuk kabair atau dosa dosa besar. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya. Ya, minal kabair. Dan memang minal kabair, ya, dosa besar. Ya. Nah, fafil Qur'anil Karim waradat thalathu ayatin al-ula tanha 'anil riba was-tsaniyatu tasifu aklat riba was-salisatu ta'muru bijtinabi riba. Ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili merangkum bahwa di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berbicara tentang riba. Ya, yang pertama melarang riba itu, yang kedua ya mensifati orang yang makan riba itu dengan ya seperti makan api neraka. Ya, yang ketiga riba itu diperintahkan untuk dijauhi. Ya, ini tidak berbicara tentang tahapan bagaimana riba itu diharamkan. Kalau berbicara tahapan riba itu diharamkan, memang ada tahapan, ada empat marahil di sana. Yang pertama, ya, eh, Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi SAW itu mensifati riba itu sebagai sifat apa perbuatan yang buruk eh, yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam zaman dahulu terutama Yahudi gitu ya. Yang kedua, Allah mencela orang makan riba, eh, kaum muslimin yang makan riba ataupun orang-orang Arab yang waktu itu makan riba tapi dengan adha'afan mudha'afah ya seperti ayat yang ini ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Jadi ini tahapannya begitu. Jadi riba itu ketika ayat itu turun tidak langsung melarang riba itu langsung haram ya, tetapi pertama Nabi memperingatkan atau Allah memperingatkan bahwa riba itu adalah perbuatan-perbuatan yang yang buruk, banyak keburukannya ya, yang itu umumnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi kala itu ahlul kitab ya. Dan ya sekedar memberikan inzar aja, peringatan kepada kaum muslimin, tetapi belum dilarang kala itu. Lalu kemudian turun ayat berikutnya ya yang melarang bahwa jangan makan riba yang adha'afa mudha'afah yang kita lihat seperti ini nih ya ya halazina amanu la ta'kulu riba adha'afa mudha'afah ya. Ayat ini turun karena memang ada waktu itu kaum muslimin makan riba karena memang riba masih boleh waktu itu ya, khususnya di Makkah Al-Mukarramah kemudian di Madinah. Ya, ini kan surat Ali Imran, ini surat di Madinah. Artinya saat di Madinah ya ada kaum muslim memang riba itu belum dilarang langsung gitu ya. Itu tahapan kedua ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya bahwa jangan makan riba yang double-double ya atau afam mudha'afah ya. Eh, itu yang dilarang karena itu. Lalu setelah itu ya setelah apa namanya ayat ini, ayat ini sebenarnya sudah dilarang tuh riba itu, tetapi yang adha'afa mudha'afa. Kalau yang tidak adha'afa mudha'afa berlipat-lipat, ya maka itu waktu itu belum terlalu dilarang. Ya, maksudnya tidak dilarang tegas. Lalu kemudian yang ketiga itu, ya apa namanya? Saya lupa yang ketiga itu ya, tapi tahapan. Tapi yang terakhir itu wazaru mabaqiya riba, ya. Wazaru mabaqiya minar riba di surat Al-Baqarah. Ketika ayat itu diturunkan, ya, dan tinggalkan sisa riba itu, ya, fazanu biharbi minallahi wa rasuli itu. Nah, saat itulah kemudian kata para fuqaha, riba itu benar-benar secara qat'i dilarang, ya. Eh, karena redaksinya sudah benar-benar mutlak wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa riba dan itu sifatnya mutlak ya. Jadi redaksinya datang dalam bentuk yang mutlak riba mau yang tidak yang adha'afa mudha'afa atau yang seperti apapun ya yang namanya riba ya akad-akad tadi
pada jual beli khususnya yang mendapatkan tambahan-tambahan tadi, atau ya, atau berupa penundaan eh, serah terima di majelis akad pada al-amwal ar-ribawiyah, maka akan terjatuh kepada riba. Sejak saat itu ya, maka riba itu benar-benar diharam. Ya, berarti dari tahapan tadi, dari sebenarnya empat tahapan lah ya. Empat tahapan tersebut, ada yang para ulama mengatakan tiga tahapan ya. Oh, yang tahapan ketiga itu kalau nggak salah itu ya ini ya, di sini yang orang yang makan riba itu dia jalannya seperti orang gila, ya, majnun ini. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, ya. Dia kayak junun, ya. Seperti ada celaan bagi orang makan riba, ya, dan seterusnya. Termasuk uh, uh, ya, itu yang nomor tiga. Baru yang keempat, baru wazaru mabaki riba. Intinya tiga atau empat tahapan, ya, itu berkaitan dengan riba. Nah, setelah kemudian turun ayat di surah Al-Baqarah wa dzaru ma baqiya minar riba tadi, ya, maka sejak saat itu secara qat'i semua jenis riba secara mutlak, ya, itu dilarang, ya, baik itu yang tidak adhaf mudha'af, apalagi yang adhaf mudha'af, ya, yang tidak berlipat ganda, apalagi yang berlipat ganda, semuanya dilarang hari itu, ya, sejak saat itu. Bahkan ya, boleh dibilang ayat yang terakhir wazaru mabaki minar riba itu adalah ayat yang terakhir turun bersamaan dengan surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, Islam ini maksudnya, dan aku ridho dengan Islam sebagai agama kalian, jalan hidup, pandangan hidup, ya, din, ya, bagi kalian, ya. Jadi Allah ridho di situ. Ya, waraditu lakumul Islam Madinah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku ridho dengan Islam ini menjadi agama kalian. Sejak saat itu sudah sempurna, ya, eh, terkait tentang segala persoalan hukum dan seterusnya yang berkaitan dengan, ya, syariat ini, ya, termasuk syariat riba. Maka ya, sejak saat itu benar-benar riba itu terlarang mutlak. Nah, kalau kita lihat penjelasan dari Syekh Wahbah Zuhairi, ya, melalui tiga ayat yang disebutkan di sini, ya, Al-Quran menyebutkan tentang riba. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa, ya, fanahyu jazimun qati'un an akli riba. Di sini benar-benar larangan jazim tegas, qati katanya mutawatir, ya, dari makan riba. Wa khassa al-aklu bi dzikri li annahu mu'dham al-maqsud min at-ta'amul bihi. Khususnya yang dimaksud di sini adalah, ya, makan dari hasil riba itu sendiri atau makan riba itu sendiri, karena maksud dari interaksi itu adalah memakan. Wa kanu fil jahiliyah ya'kuluna riba adhafan, ya, adhafal haqqi alladzi dafa'u. Karena dulu orang-orang jahiliyah katanya mereka memakan riba itu berlipat, ya, adhafal hak, ya. Jadi berlipat dari hak yang seharusnya, ya, yang dibayarkan kepada mereka. Fakana al-wahidu minhum idza haladainahu qala li ya. Jadi kalau orang yang ngasih riba, ya, kala itu ketika misalnya mau sudah masuk tempo, jatuh tempo untuk bayar, dia bilang kepada orang yang berhutang sama dia, ya, imma antu tiaut turabi, ya, boleh kamu bayarkan atau ya udah kamu tunda nggak apa-apa, tapi nanti kamu tambah ya, kamu tambah gitu. Jadi ada konsekuensi dari penundaan itu, ditambah, misalnya kalau bahasa kita sekarang sekian persen lah, itu sama itu seperti apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, fa in a'tahu wa illa adhafa alaihil haq. Nah, kalau dia berikan berarti dia berikan sesuai, ya, yang harus dia bayarkan. Tapi kalau misalnya yang maksudnya sesuai dengan bayarkan itu di awal, misalnya, oke, saya pinjamkan, ya, kamu bayar apa namanya? Bayar kembalikan nanti jatuh tempo misalnya sebulan atau 2 bulan atau musim panen, ya. Tetapi nanti bersamaan dengan kelebihannya, ya. Nah, tapi sudah jatuh tempo saat mau bayar, ya, dia bilang kamu bayar, atau kalau kamu tunda juga nggak apa-apa. Tapi ya, kamu turobi, kamu tumbuhkan, ya, kamu artinya kamu tambah lagi, ya. Ya, seperti itu. Nah, itu hingga kemudian
sampai benar-benar wa'ad'af lahul ajal, ya, bertambah ajalnya, ditunda sampai berlipat-lipat dan seterusnya. Summa yaf'alu kadzalika idza halal ajal atsani hatta yasira al-haq wadha'afan mudha'afa. Ya, sampai kemudian ketika misalnya tempo yang kedua datang lagi, ya, mereka akan katakan lagi kayak tadi, ya, kamu boleh bayar, kalau enggak ditambah lagi sampai benar-benar bertambah ya, adhaf mudha'af, berlipat dan seterusnya. Nah, fahadzarallahu taala min dzalika lima fihi minal fasad. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang itu karena terdapat fasad, kerusakan di sana. Wa akkada az-zajr alaihi biqauli wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, ya, dan menunjukkan bahwa itu benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara tegas, ya, ketika Allah mengatakan takutlah kalian kepada neraka, api neraka yang ya, siapkan kepada orang-orang kafir. Ya, nampak bahwa orang pelaku riba, ya, dia akan mendapatkan anar, ya, api neraka yang itu sama ketika Allah berikan kepada orang-orang kafir, karena ayatnya ini masih satu dengan ayat tentang apa namanya, orang makan riba tadi itu, ya. Ini kalau dalam Al-Qur'an itu namanya munasabah. Jadi ayat Ali Imran, ya, ayat 130 dan ayat Ali Imran di 131, ya, itu ada saling keterkaitan di situ. Fa inna nara akli riba kanaril kafir. Maksudnya adalah neraka orang pemakan riba sama dengan nerakanya orang kafir. Nah, wa qala Allah Ta'ala fi wasfi aklatir riba. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memberikan sifat orang yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun ay yaumil qiyamah. Maksudnya orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan berdiri di yaumil qiyamah nanti. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masti. Mereka itu tidak dapat berdiri seperti berdirinya, kecuali seperti berdirinya karena kerasukan syaitan, ya, yatakhabbathu syaitan minal mas, ya, karena dapat sentuhan setan ini juga dipakai oleh orang-orang, memang ada khilaf, ya, para ulama terkait apakah syaitan itu, ya, syaitan itu ketika dia mengganggu manusia, apakah hanya sekedar memberikan was-was, ya, was-was aja, apa memang dia bisa memberikan doror atau naf, ya, manfaat, maksudnya bisa nggak setan itu benar-benar menimpakan doror atau memberikan manfaat gitu kepada manusia? Itu ada khilaf para ulama, gitu kan? Ya, misalnya kalau memberikan manfaat atau bisa memberikan manusia, apa, setan itu, manusia itu jadi sakit misalnya, ya, diganggu setan gitu kan? Ibaratnya ya mungkin mereka berdalil dengan ini salah satu ayatnya, ya, yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Jadi orang itu bisa bisa fisiknya jadi masalah, fisiknya jadi masalah, akalnya jadi masalah, itu karena sentuhan dari syaitan minal mas, gitu katanya. Ya, sementara orang-orang yang mengatakan bahwa para fuqaha yang mengatakan bahwa sebenarnya syaitan itu tidak bisa menimpakan darar atau naf, ya, kepada termasuk manusia, karena mereka hanya yuwas fi sudurin, hanya mereka bisa memberikan was-was aja kepada manusia sehingga kemudian manusia itu menjadi tidak tidak sehat akalnya dan bisa melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Nah, dalam konteks yang seperti ini, ya, kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, itu artinya ya berdirinya kayak orang gila, ya, dia tidak sadar, ya, kayak orang kerasukan. Nah, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, jadi kenapa itu demikian, ya? Karena Allah katakan karena mereka mengatakan orang-orang kafir khususnya, ya, kalau itu adalah orang-orang kafir dari Bani siapa itu, ya, di Mekah itu, eh, mereka orang-orang kafir, ya, orang Bani Sakif, ya, Bani Sakif. Nah, ini ada, ya, wa hadhil ayat nazalat fi Sakif. Nah, ayat itu turun di Bani Sakif. Sakif itu, ya, eh, orang Arab yang paling banyak makan riba kala itu, ya, li'annahum kanu aksaral Arab riba, ya, falamma nazalat tahrimu riba qalu kaifa yahrumu riba wa innamal bai'u mislu riba. Mereka bilang bagaimana riba diharamkan? Bukankah riba itu sama juga dengan jual beli? Atau bukankah jual beli itu sama dengan riba? Ya, faktanya memang sama, ya kan? Faktanya memang sama, cuma beda.
ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makanya Imam Umar bin Khattab mengatakan la tattajiru fi sukina, ya, eh, illa illa man yatafaqqah. Ya, jadi jangan berdagang di pasar kami, pasar-pasar kaum muslimin, kecuali yang paham agama, paham Islam. Illa akilar riba, kecuali, ya, kalau dia tidak paham fikih jual beli, pasti dia akan makan riba. Ya, dia pasti akan makan riba. Dan di sini menunjukkan bahwa bagaimana negara benar-benar hadir untuk mengurus urusan rakyat, bukan hanya kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan di dunia, tetapi eh, bagaimana menyelamatkan rakyatnya itu, ya, menyelamatkan rakyatnya itu biar masuk surga. Makanya, ya, sampai ada kebijakan, ibaratnya itu kalau sekarang itu kepres lah gitu ya. Kepres, kepres ya, keputusan presiden misalnya yang mengatakan bahwa pokoknya orang dagang harus paham fikih muamalah misalnya, gitu kan. Di pasar-pasar itu orang dagang harus paham fikih muamalah. Nah, kalau ada kayak gitu tuh berarti kan benar-benar ngurus gitu. Peduli rakyatnya biar masuk surga. Nah, zaman dahulu para khalifah zaman dahulu, ya, termasuk Umar bin Khattab, Ali dan seterusnya, ada asar yang sahih, ya, dari mereka, ya, mereka sampai melakukan sidak seperti tadi di pasar-pasar, mengatakan bahwa orang yang berdagang di pasar harus benar-benar paham fikih muamalah, karena kalau tidak akan makan riba, ya. Nah, jadi memang faktanya riba itu umum terjadi jual beli. Kapan? Ya tadi saat tidak mengetahui al-amwal ribawiyah. Ya, ada yang namanya harta-harta ribawi, ya. Maka ketika berdagang pada harta-harta ribawi ini, ya, itu harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jual beli harta ribawi. Kalau enggak, dia akan makan riba, ya, akan jatuh makan riba dan seterusnya. Nah, jadi falamma nazala tahrimu riba qalu. Jadi ketika ayat riba itu innallah in apa namanya? Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang Bani Thaqif mereka mengatakan, bagaimana bisa riba itu diharamkan? Bukankah riba itu seperti maaf, bukankah jual beli itu seperti riba? Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, membalas perkataan mereka itu dan kemudian membatalkan hujah mereka itu, wa bayyana annal bai'ah halal wa riba haram, ya, bahwa Allah menjelaskan bahwa riba itu halal dan jual beli itu halal, riba itu haram. Nah, wa qala ta'ala musyaddidan fi tahrim riba wa ilan al-harbi ala akanatih. Lalu bahkan Allah kemudian menegaskan kembali tahrim terhadap pengharaman terhadap riba itu dengan melakukan i'lan, ya, melakukan pengumuman namanya secara tegas akan memerangi orang-orang yang memakan riba. Faqala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum aminin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, disapa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzaru ma baqiya min riba. Kalau hari ini masih makan riba, gitu kan? Masih melakukan aktivitas riba, maka tinggalkan. Ya, yang sudah berlalu tinggalkan. Ya, maka di situ ada dua uh, penafsiran para fuqaha terkait apa yang dimaksud ma baqiya min riba di situ. Ya, wadharu ma baqiya min riba, tinggalkan sisa riba. Yang pertama, yang pertama, ya, maksudnya adalah menghitung kembali, ya, kalau bisa negosiasi menghitung kembali dari awal akad itu, ya, akad itu, dari awal akad itu, ya, bisa dinegosiasikan kembali, ya, maka dianggap akad riba itu termasuk akad yang batal, ya, akad yang batal. Kalau akadnya batal, maka dinegosiasikan dari awal, ya, berapa yang sudah dia bayarkan hingga yang dibayarkan itu adalah pokoknya. Kalau belum lunas pokoknya, maka dia bayarkan hingga sempurna pokoknya. Tapi kalau sudah lebih, ya nggak usah ditarik, ya, biarkan aja. Itu disebut wazaru mabaki amina riba. Ya, karena kalau sudah lebih kan berarti riba bagi orang yang diberikan itu.
Ya, itu artinya tinggalkan apa yang sisa, menjadi sisa itu, dosa ditarik. Ya, itu yang gimana? Itu yang pertama. Karena menganggap bahwa akadnya batil. Ya, kalau akad ya batil berarti hitungnya dari awal. Yang kedua, yang kedua, intinya yang kedua itu karena keharaman riba itu bertahap tadi, dan boleh dibilang meninggalkan riba itu benar-benar totalitas, sempurna, ya, mutlak tidak ada lagi aktivitas akad-akad yang ribawi itu, dan itu pada saat Fatu Mekah gitu kan, ya, saat mau Fatu Mekah, ya, maka akad-akad yang sebelumnya dibolehkan karena pengharaman ini secara tegas itu belakangan, maka ya udah yang sudah berlalu, maka pada saat akad itu, saat terjadi, ya, pas saat ayat itu turun, dilihat ya apakah masih ada sangkut paut terkait tentang riba yang belum tertagih, ya, dan seterusnya, maka berhenti untuk menagih riba itu, ya. Jadi yang dibayar itu adalah pokoknya saja. Jadi fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Yaitu. Jadi eh, itu yang dimaksud dengan tinggalkan sisa riba. Jangan menagih, lanjutkan menagih kalau misalnya ya masih ada sisa riba yang belum dibayarkan. Jangan lanjut menagih. Ya intinya akadnya yang sebelumnya tetap sah, tetapi ya ribanya aja yang tidak boleh dilanjutkan. Ya akadnya tetap sah sesuai dengan akad awal karena dianggap awalnya memang pada dasarnya masih belum dilarang secara totalitas. Nah, sejak ayat ini turun, maka Allah katakan fa illam taf'alu fa'adzanu. Kalau kalian tidak melakukan itu, maka fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Itu artinya adalah kalian memberikan izin untuk diperangi Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tapi kalau kalian bertobat, mau melakukannya, maka dihitung. Lihat kembali, mana modalnya. Nah, ini yang dilihat. Oke. Bagi kalian, hak kalian itu falakum. Kata lakum itu adalah, ya, falakum. Itu beda, memang maknanya adalah alaikum. Ya, kalau alaikum itu kan berarti sesuatu yang benar-benar belum tertagih, ya. Jadi falakum ru'usu amwalikum ini khususnya adalah orang yang memberikan riba. Jadi kalau misalnya kalian ini masih punya tagihan riba yang belum dibayarkan oleh fulan, maka jangan ditagih, cukup pokoknya saja. Itu yang menjadi milik kalian. Berarti kalau pokoknya itu belum dibayarkan, boleh kalian tagih. Bisa dipahami maksudnya ya. Jadi kalau pokoknya belum dibayarkan, itu yang kalian tagih. Tapi kalau misalnya ya, oh ternyata yang dibayarkan sudah lebih dari pokoknya, ya, maka berhenti. Ya, kalian jangan menagih lagi. Walakum ru'usu amwarikum, ya. Kalian cukup hak kalian itu modalnya saja. La tuzlimuna wa la tuzlamun, jangan kalian menzolimi mereka dan juga jangan sampai ya kalian dizolimi. Ya, misalnya seperti itu. Jadi maksudnya apa? Kalau memang ternyata masih ada pokok yang belum dibayarkan, ya, kepada kalian itu menjadi hak kalian untuk menagihnya. Karena kalau enggak bisa jadi kalian merasa dizolimi di situ. Ya, wa hadhil ayat min awakhir ma nazala minal Qur'an ala ma rawa Sa'id Ibnu Musayyib. Dan ayat ini termasuk ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala akhir, ya, akhir-akhir, khususnya saat Fatu Makkah itu. Setelahnya, sebagaimana riwayat dari Sa'id bin Musayyab anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sebagaimana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, akhiru ma nazala minal Qur'an ayatul riba. Jadi akhir ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah ayat riba. Fa inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qubida qabla an yufassiraha fada'ur riba war ribah. Ya, maka dia mengatakan sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam itu wafat sebelum
menjelaskan ya maknanya ayat tersebut, maka biarkan riba itu seperti itu dipahami. Waribah, apa itu riba? Riba itu artinya ke dalam keraguan. Maksudnya riba itu orang kebimbangan gitu kan. Ya, tapi maksudnya itu bukan biarkan orang bimbang memahami, enggak, karena ayatnya jelas kok sebenarnya. Ya, orang yang para mustahid ya, ketika melihat ayat itu jelas secara mantuk, ayat tersebut jelas ya, eh, mengharamkan tentang riba. Apalagi kalau kita menggunakan hadis. Dalam hadis itu lebih jelas lagi tentang keharaman riba. Nah, itu Al-Qur'an. Wa fis sunnah, ya, dalam hadis. Waradat ahaditsu katsiratun fi tahrimi riba. Banyak sekali hadis-hadis ya kita jumpai yang mengharamkan tentang riba. Di antaranya minha ma rawahu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ya, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, radhiyallahu anhu qala, dia berkata, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidahu, ya, wa katibahu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu telah melaknat orang yang makan riba, yang memberikan riba itu sendiri, yang menjadi saksi atas akad riba itu, dan juga yang mencatatkan riba itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Tirmidzi, ya, dan Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad dan Baihaqi. Semuanya sanadnya sahih, dan ini uh, riwayat dari Imam Muslim ya, dari jalurnya Jabir bin Abdullah, ya, dan Jabir bin Abdullah itu adalah salah seorang sahabat, ya, bahkan dia adalah sekretarisnya Nabi yang dipercaya untuk menulis hadis-hadis, ya. Kalau Zaid bin Sabit adalah ya, kepala lajnah, ya, jadi dia sekretaris Nabi, tetapi ketuanya ya untuk menuliskan Al-Quran itu Zaid bin Harith, maaf, Zaid bin Sabit. Sementara Jabir bin Abdullah, dia adalah sekretaris Nabi yang dipercaya untuk menuliskan hadis. Dan kita ketahui, Bapak Ibu semuanya, Jabir bin Abdullah itu menghafal hadis kurang lebih 3 ribuan. Ya, artinya kalau kita bilang an Jabir, an Jabir, an Jabir, kan ada an Abi Hurairah. Nah, kalau Abi Hurairah itu kan sekitar 5 ribuan hadis ya. Dia hafal sama dia 5 ribu berapa sekian hadis. Ya, dari jalurnya Abu Hurairah. Kalau dari Jabir itu sekitar 3 ribuan. Ya, kalau dari Aisyah sekitar 2 ribuan. Makanya mereka itu termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis cukup banyak dari jalur mereka. Nah, eh, itu hadis ya yang menjelaskan tentang benar-benar mendapatkan laknat. Kalau sudah ada laknat seperti itu, artinya benar-benar eh, makan riba itu, ya, termasuk aktivitas yang memberi riba, menjadi saksi, penulis, itu benar-benar haram, ya. Sebentar. Karena kata laknat dalam usul fiqh, ya, dalam usul fiqh itu termasuk indikator, ya, indikator terhadap lafaz yang sorry, ya, lafaz yang menjelaskan tentang eh, apa namanya, itu menjadi indikator tentang keharuman. Jadi kalau ada lafaz misalnya dalam Al-Quran laknat, ya, atau Allah tidak, wala yanzur ilaihim, Allah tidak melihat mereka yaumul kiamah, atau apalagi macam-macam itu. Nah, itu menunjukkan bahwa indikator bahwa aktivitas itu haram, ya. Itu di usul fikih demikian. Jadi ada indikator-indikator, ya, yang menegaskan keharaman, salah satunya itu. Nah, warawa Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatil wada'. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda saat khutbah wada, ya, saat khutbah perpisahan, ya, haji, dan itu hajinya Nabi sekali, dan disebut dengan haj al-wada, ya, hajjatul wada. Ala wa inna kulla riba min riba la jahiliyya mawdu'un lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun wa awwalu riba adauhu riba, ya, ya, adauhu riba amil abas. Jadi dia mengatakan, ketahuilah sesungguhnya semua riba. Nah, gitu kan. Semua riba.
riba jahiliyah, itu semuanya diletakkan maudhu'un, ya. Harus di harus selesai lah, intinya diletakkan. Lakum ru'usu amwalikum. Berhenti gitu ya. Jadi bagi kalian modalnya aja. Jangan kalian menzolimi dan juga jangan ditolimi. Jadi lakukan apa perhitungan di situ. Wa awwalu riba adauhu bi, ya. Riba amil Abbas, dan riba yang pertama adauhu artinya berhenti dilakukan, ya. Saat itu adalah ribanya pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia katakan, yang dia selesaikan, ya, tidak boleh dilakukan lagi, ya, artinya berhenti, itu adalah ribanya pamanku Abbas katanya, ya. Itu dalam kitab Al-Majmu'. Itu hadis, ya, dari hadis. Kemudian ijma' wa ajma' al-muslimun ala tahrim riba. Jadi Imam An-Nawawi, nah di sini maaf, wa ajma'a ini nanti perkataannya, nukilannya dari, ya, di dalam Mughni Al-Muhtaj, dalam kitab Al-Hawi, Muhadzab juga Imam Nawawi ada, dan juga Al-Majmu', ya, semuanya ya para ulama Syafi'iyah, para fuqaha Syafi'iyah, ya, itu menukil apa dinukil ada kalimat wa ajma'al muslimun, mereka semua menjelaskan bahwa telah ada ijma' kaum muslimin terhadap keharaman riba. Nah, wa ajma'al muslimun di sini artinya adalah sampai eh, apa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, tentang keharaman riba. Qala Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi juga faqih Syafi'i sebagai qadhi, ya, qadhi Al-Mawardi namanya, sekitar tahun 400-an Hijriah beliau ini. Dia mengatakan hatta qila innallaha, sampai-sampai dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma ahalla zina wala riba fi syariati qattun, ya, nyaris dia mengatakan hingga sampai Allah dikatakan bahwa Allah itu benar-benar tidak mengharamkan riba, apa, zina dan riba sedikit pun dalam syariat ini. Nah, walaupun sebenarnya kita lihat ya, riba itu kan dilarang nggak langsung gitu, tapi nyaris saja karena ini dilarang, hampir tidak ada tuh bab yang namanya syariat membolehkan riba. Nah, wahwa makna qaulu makna qaulihi ta'ala wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, ya, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, ya, dan mereka mengambil riba padahal riba itu apa namanya telah dilarang. Dia berdalil dengan dalil ini, yakni fil kutubis salifah. Jadi sebenarnya itu kan kepada orang Yahudi. Nah, ayat itu ya, ayat tadi itu An-Nisa ayat 161 itu. Allah mencela mereka. Ya, pada riba itu diharamkan juga pada mereka itu, ya, wa akdzihim riba. Mereka memakan riba padahal itu dilarang. Sehingga kemudian dalam syariat Islam atau syariatnya syariatnya Allah ini sebenarnya dari seluruh agama-agama samawiyah, ya, sebelum Islam termasuk sebelum kita. Sebenarnya riba itu telah dilarang berdasarkan ayat ini. Wa akdzihimur riba wa qad nuhu an. Ya, mereka makan riba padahal itu dilarang. Artinya dari zaman dulu riba pun juga dilarang. Gitu. Ya, dan seterusnya. Cuma memang eh, larangan itu tidak sifatnya mutlak, ya. Ya, mutlak itu maksudnya mau jenis apapun. Dulu mungkin riba dilarang, tetapi larangannya itu kalau yang adha'afa mudha'afa misalnya, ya. Orang Yahudi makan riba karena benar-benar sudah adha'afa mudha'afa. Maka ketika umat Islam turun syariat dilarang riba, juga belum mutlak pengharamannya. Belum, ya, jadi masih boleh mereka itu asal tidak adha'afa mudha'afa. Kan begitu. Mas. Nah, kita lanjutkan sekarang di al-amwal ar-ribawiyah. Ya, al-amwal ar-ribawiyah. Harta-harta ribawi. Innal amwal allati yajri fiha riba wa sabatat bin nassi sittatu anwa. Jadi sesungguhnya harta-harta yang itu bisa dihukumi riba pada harta tersebut, artinya disebut sebagai harta al-amwal ar-ribawiyah, harta ribawiyah, dan itu telah tegas, jelas, ya, ditegaskan, dijelaskan, ditetapkan oleh nas, ya, itu ada 6 macam. Wahia adzhab, emas, satu, walau fiddah, dua, perak,
wal qamhu 3 gandum, syair ya, syair itu juga gandum, cuma ada perbedaan antara al-qamhu wasyair ya. Tetapi sebenarnya itu gandum, gandum ya, syair, qamhu itu juga gandum gitu ya. Kemudian watamar kurma, wal milhu ya, 6 itu garam gitu ya. Eh hanya saja ya, hanya saja harusnya dia 7 ya, dalam kitab-kitab yang lain itu harusnya 7 ya. Apa apa satunya lagi? Satunya itu adalah zabib ya, zabib di situ. Walaupun mungkin di kitab ini dia menyebut sebagai mulhaqat ya, ada yang maksudnya itu mulhaqat yang hukumnya diikutkan gitu. Cuma kalau di Syafi'iyah itu diluaskan bahasannya karena mereka mengadopsi yang namanya ilat riba ya. Nanti cuma saya nanti akan sampaikan eh, kalau persoalan itu sebenarnya tidak ada ilatnya ya, tetapi kita akan ikut alur kitab nanti akan jelaskan seperti bagaimananya. Nah, jadi eh, ini berdasarkan riwayat dari Ubadah bin Samit ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW berkata, "Adz-dzahabu bil-dzahab," emas dengan emas kalau dipertukarkan, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak kalau dijual belikan, dipertukarkan. Tamar bil tamar, kurma dengan kurma diperjualkan. Abur bil bur, albur itu juga ya, eh, gandum maksudnya. Bur dengan albur. Syair dengan syair ya, itu juga gandum-ganduman. Ya, sama itu. Hinto, bur, syair itu semua gandum. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Ya, mislan bi mislin harus sama saat dipertukarkan. Ya, dan biadin harus diserah terimakan cash di majelis akad. Ya, fa idza talafat hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana ya dan biadin. Maka kalau misalnya dipertukarkan, dibarter, dijual belikan, ya, ikhtalafat asnafnya, ya, beda sinpunnya, beda jenisnya, misalnya tamar bil milhi, tamar bil syair, tamar bil hinta, atau al fidda bil syair, al zahab ya, bitamar misalnya. Kalau misalnya perak dengan emas, ya, kurma dengan gandum atau sebaliknya dan seterusnya, itu kan beda jenisnya. Kalau beda jenisnya, fabi'u maka juallah itu boleh dibarter, terserah kalian. Misalnya eh, apa namanya, 1 liter gandum dengan 2 liter kurma, nggak ada masalah. Fabi'u kaifa syi'tum, juallah sesuai dengan kemauan kalian. Tetapi syaratnya harus ya, harus cash. Idza kana ya dan biadin, itu maksudnya. Kalau cash diserah terimakan majlis akad maka itu boleh. Dan hadis ini ya, hadis ini eh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini ya. Eh, juga Imam At-Tirmidzi dan juga eh, apa namanya ya, terutama itu ya, Imam At-Tirmidzi dan juga Muslim, dan ini lafaznya Imam Muslim ya, iya dan idza kana ya dan biyadih. Nah, warawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bil-dzahabi riba illa ha'a wa ha'a, wal burru bil burri riba illa ha'a wa ha'a, wasyair bisyairi riba illa ha'a wa ha'a, wat tamar bit tamar riba illa ha'a wa ha'a. Ya, maksudnya apa? Jadi emas saat dipertukar dengan emas itu maka harus hati-hati. Itu akan bisa jadi riba kecuali ya ha'a wa ha'a, itu artinya a atau wahati. Itu maksudnya a atau wahati. Ya, itu istilahnya orang Arab zaman dahulu. Ha'a wa ha'a itu maksudnya adalah ya cash, kamu berikan, ya kamu kasih, kamu berikan. Jadi saya, kamu memberikan, kamu memberi, ya memberikan, saya akan kasih, gitu kan? Ya, kamu memberi, saya akan berikan. Itu maksudnya ha wa ha. Dia memberi ke saya memberi ke dia. Berarti cash maksudnya. Wal burru bil burri. Saat ditukar, ya gandum dengan gandum itu juga riba, harus hati-hati. Misalnya anggap saja sama, ya sama. Tetapi kalau tidak diserahkan langsung langsung di majelis akad, tidak ya dan biadin, tidak ha wa ha, maka itu akan kategori riba. Itu maksud hadis ini. Syair bi syair juga sama, riba ilaha wa ha, wa tamar bi tamar riba ilaha wa ha. Wa bi riwayat al-wariq bi zahabi riba ilaha wa ha. Dalam hadis yang lain dikatakan perak juga kalau dipertukarkan ya dengan emas misalnya,
Al-warik bidzahab. Ya, oke, itu beda, bisa goiru tamasir sebagaimana kita ketahui dalam Islam ada dua mata uang, ya, emas itu zahab, ya, atau dinar namanya. Dulu ada perak, ya, atau dirham, ya, atau al-warik, bahasa Arabnya al-warik, ya, fiddah itu perak, tapi mata uangnya itu namanya dirham. Kalau ditukar nih, kita ketahui zaman Nabi SAW saat itu dipertukarkan, ya, itu normal, jual beli, apa namanya itu, apa, kalau kalau sekarang, eh, apa, kurs, ya, kurs namanya, kurs normalnya itu 1 banding 10, itu normalnya. Ya, kalau terjadi inflasi nih sama perak itu paling tinggi 1 banding 12, ya. Dan kalau menguat harga perak gitu ya, maka itu berbanding 1 banding 8. Nah, syariat kita itu mengambil tengah-tengahnya, makanya emas terhadap perak itu, ya, menjadi standar saat bayar zakat mal itu 1 banding 10. Makanya dalam hadis asar, ya, perkataan Ali bin, ya, maaf, Nabi SAW berkata kepada Ali, ya, idza kana indaka, ya, idza kana indaka isyruna dinar, ya, fa fiha nisfu dinar, wa idza kana indaka mi'ata dirhamin fa fiha khamsatu dananir. Ya, itu kata Nabi kepada Ali, ya Ali, kalau kamu punya 20 dinar, ya, 20 dinar, maka kamu keluarkan zakatnya setengah dinar, ya, 2,5% atau 1/40 itu, ya, nisfu dinar, ya, seperdua, seperdua dari 20, ya, setengah dari 20, 0,5, ya, dari 20 berarti itu adalah 2,5, ya, 2,5%, ya, 2,5%. Nah, tetapi kalau misalnya kamu punya mi'ata dirhamin, 200 dirham, ya, maka fafiha khamsatu dananir, maka keluarkan 5 dinar, artinya 5 berbanding 200, itu artinya 2,5% atau 1/40, ya, 1/40. Nah, kalau kita lihat nih antara 20 ke 200 itu berbanding berapa? 10. Ya, itu normalnya, ya. 2 berbanding, maaf, eh, 1/10, ya, 20 berbanding 200 artinya adalah 1/10. Nah, itu kurs zaman dahulu dan itu dipakai, ya, waktu menjadi ketetapan nisab, ya, zakat emas dan perak. Baik. Jadi eh, dalam mana tadi? Dalam hadis ini al wariku bizahabi riba ilaha waha. Ya, jadi kalau mau dipertukarkan itu emas, apa, perak sama emas bolehlah tidak goiru tamasil, ya, tidak sama, apa namanya, sama beratnya timbangannya, misalnya oke, saya punya misalnya 10 dirham ditukar satu dinar, ya, boleh. 12 dirham, emang, ya, misalnya saya punya 12 dirham ditukar 1 dinar, boleh. Mau 8 dirham tukar 1 dinar, boleh, nggak ada masalah. Intinya beda jenis, beda beda jenis, beda sinfun, ya. Itu boleh. Ya, kayak misalnya tukar kurma dengan gandum, nggak ada masalah, ya. Kurma dengan zabib, anggur, nggak ada masalah, ya. Garam dengan kurma, nggak ada masalah, beda jenis, ya. Jadi tidak masalah dia berbeda ukuran, 1 liter garam ditukar 2 liter kurma misalnya, nggak ada masalah, ya. Tidak sama ghairu tasawi, tetapi harus ha'a wa ha'a, ila ha'a wa ha'a, maksudnya harus, ya, a'ta wa hati, artinya ya harus diserahkan di majelis akad. Itu yang dimaksud dengan ha'a wa ha'a dalam kasus eh, apa, eh, hadis tersebut, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, dan juga An-Nasa'i, ya, dalam eh, kitabnya, ya. Eh, jadi ha'a wa ha'a itu adalah isim fa'il namanya, isim fi'il, ya. Itu artinya khuz, ya, khuz.
ambillah itu ha'a wa ha'a. Yang pembeli mengatakan ambillah, penjual mengatakan ambillah. Ya, yaitu ha'a wa ha'a. Ya, ha'a wa ha'a dan seterusnya. Baik. Kemudian faqad warada nasu ala hadhil amwal as-sittah. Jadi ada nas ya menjelaskan tentang 6 macam harta tersebut. Wa yajri riba fi ghairiha qiyasan 'alaiha, dan sementara ya untuk yang selain daripada yang disebutkan tadi, 6 tadi, itu juga dalam mazhab Syafi'i itu bisa kena riba berdasarkan kias. Berarti mereka menggunakan ilat di situ. Jadi li'anal hukma fiha mu'alal, karena hukumnya berarti ada ilat ya. Jadi dalam hukum terkait tentang riba itu ya, jangan makan riba itu karena ada ilat, ada alasan hukumnya. Nah, fayuqasu 'alaiha ghairuha, maka barang-barang yang lainnya itu dikiaskan berdasarkan ayat keharaman riba ini yang pada amwal ribawiyah yang 6 macam tadi, mimma tatawaffara fihi illatu al-mu'tabaratu fi tahaqquqi wasfi riba, ketika ya sifat eh, riba itu yang menjadi ilat itu ya terpenuhi pada barang-barang tersebut. Makanya dikatakan juga al-amwal ar-ribawiyah. Wa hadza yujibu bayana illat riba. Maka di situ dikatakan perlu untuk kami jelaskan tentang ilat riba itu apa saja untuk lima arifati sa'iril amwal ar-ribawiyah, supaya kita jadi tahu apa saja al-amwal ar-ribawiyah itu. Wa tamyizuha anil amwal ghairu ribawiyah, supaya kita bisa membedakan mana yang tidak termasuk harta-harta ribawi, distirati syari ba'd syuruti fil amwal ar-ribawiyah duna ghairiha. Karena kenapa? Karena syariat kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syarat ya untuk beberapa syarat untuk barang-barang al-amwal ar-ribawiyah ya, ketika mau dijual belikan, yang itu tentu akan menjadi hambatan nantinya saat kita berjual beli, atau maksudnya menjadi perlu kita perhatikan saat berjual beli, yang itu tidak perlu bagi barang-barang yang tidak termasuk amwal ar-ribawiyah. Nah, wa ma siwa zahab wal fiddah wal ma'kul wal mashrub la yajri bihi riba. Ya, maka selain eh, apa emas, perak, dan termasuk yang dimakan, yang diminum, ya tidak ada riba katanya di situ. Ya, nah nanti akan kita lihat lebih jelas ya. Walaupun memang nanti akan saya jelaskan. Nah, sebenarnya yang kuat seperti apa. Nah, wa yuzu bai'u ba'dihi bi ba'din mutafadilan wa nasi'a, wa yuzu fihi at-tafarruq qabla at-taqabud. Ya, di mana kalau barang yang bukan al-amwal ar-ribawiyah, tidak termasuk barang ribawi, ya, itu boleh dijual belikan dengan satu lebih atau satu dihutang gitu kan. Maksudnya dibayarnya nanti, diserah terimakannya nanti, ya, dan bahkan boleh di majelis akad ya, berpisah dari majelis akad sebelum serah terima ya, kira-kira seperti itu ya yang dimaksud. Nah, ini dijelaskan dalam Minhaj wa Mughni Mustaj ya, dalam kitab Al-Minhaj dan juga Mughni Al-Mu'taj dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih ada 6 menit lagi sebelum jam 9. Ini ilat riba ini nanti mungkin saya akan jelaskan di kesempatan berikutnya, karena khawatir waktunya tidak cukup. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Akhriki Ardian Satapapa. Jazakallah khair, Ustaz, penyampaiannya. Baik. Baik, Ibu semuanya, kita ada waktu sekitar 5 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan sebelumnya, silakan Bapak Ibu. Ustaz, ini ada dari Pak Iwan, dari di kolom chat, Ustaz. Baik, saya coba cek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini nanti ada pertanyaan. Oke. Izin bertanya, apakah gandum termasuk beras? Gandum ya gandum, beras beras. Beras namanya al-aruzu, gandum ya itu ada 3 macam ya. Itu bisa syair namanya, bisa hinto, bisa albur.
ya berbeda gitu. Ya kalau gandum itu seratnya lebih kasar daripada beras gitu. Ya, dulu zaman-zaman dulu gandum lebih populer daripada beras. Nggak tahu sekarang, mungkin juga di dunia ini eh, apa volume gandum lebih besar mungkin ya sebagai bahan pokok daripada beras. Nggak tahu juga, tapi mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, apakah beras di luar barang ribawi? Kalau di mazhab Syafi'i masuk, termasuk air itu barang ribawi kalau di Syafi'i. Nanti dijelaskan di kitab ini. Cuma kalau nanti saya jelaskan ya. Eh, kalau yang kita tabani dan insya Allah ini pendapat yang kuat ya menurut saya. Ya nanti pas kita bahas tentang ilat riba, ilat barang ribawi, insya Allah al-amwal aribawiyah itu terbatas hanya yang disebutkan oleh hadis, ya, tidak yang lain. Insya Allah seperti itu. Karena dia datang dalam bentuk isim jamid. Nah, isim jamid ya, jadi tidak bisa dikiaskan. Nah, makanya tadi kan kita bahas tuh, kalau dia di madzhab Syafi'iyah itu dikiaskan gitu kan, sehingga memungkinkan bahkan air itu bisa ada riba di situ. Kalau orang jual air sekarang tuh hati-hati juga itu bisa riba. Nah, bisa jadi riba kalau di Syafi'iyah ya. Terus beras, nah itu bisa ribawiyah itu. Kalau tidak hati-hati dalam jual belinya itu harus cash ya kalau beli beras. Ya, kalau mazhabnya Syafi'i. Gitu. Ya gitulah kira-kira. Nanti kita bahasin soal di kesempatan berikutnya saat bahas masalah ilatul riba. Saya akan jelaskan juga sebenarnya eh, seperti apa pendapat yang kuat di situ insya Allah. Ilatul riba. Afwan. Baik, syukran, Baik, ada lagi? Jazakallah, Ustaz. Baik, silahkan ada lagi Ya, Pak. Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita buka satu kali, kali lagi Izin pertanyaan. Ustaz, apakah bisa langsung bertanya di Silakan, Boleh, boleh. Iya, iya. Sangat boleh. Kayaknya mau Tonton. nulis kepanjangan kayaknya Ustaz. silakan, silakan. Afwan. Ya, mau Ya, nggak apa-apa. Nggak ya apa-apa. Ustaz, Ya, tadi sudah jelas sekali bahwa riba itu haram ya. Jelas ya. sekali bahwa itu haram dan tetapi pada kondisi saat ini Ustaz, banyak sekali Hmm. jebakan Batman ya. Istilahnya Ya, betul. eh, sebetulnya itu riba tapi dibuat seolah-olah tidak riba ya. Hmm, Eh, hmm, ada satu ini nih satu case yang mungkin ini juga jadi pertanyaan dan barangkali dari rekan-rekan juga ada yang pernah mengalami situasi ini ya. Misal hmm, terkait dengan emas ya tadi, karena emas salah satu hmm, barang ribawi Ustaz ya. hmm, hmm, hmm. Ada yang jual emas tapi nggak ada bentuk emasnya gitu. Fisiknya. Nilai ya tidak ada Iya, betul. fisik. Fisiknya. Hmm, Eh, hmm. itu kemudian yang kedua eh, ada nyicil emas ya. Bahkan Yang tabungan, saya tabungan emas kayak yang kamu tahu ya. ya tabungan emas Tabungan begitu. emas, benar. Tapi pada akhirnya juga emasnya juga nggak ada gitu. Nggak ada juga kan? Dan Betul. iya nggak ada juga dan kadang-kadang Hmm. malah itu dilakukan oleh yang bank misalnya labelnya Hmm. syariah gitu Ustadz ya. Sehingga Ya, ya. orang BSI lah. kemudian inisial ya Ustadz ya. Kemudian orang menjadi ragu apakah ini halal atau haram. Nah, ditambah lagi mereka kadang-kadang memberikan semacam kayak oh ini ada Hmm. fatwanya misalnya MUI atau ada informasi dari Dewan apa di PS ya namanya ya, Ya, Dewan DSN, eh, Dewan in- Syariah Nasional. Dewan ya Dewan Syariah Ya, Nasional atau Dewan. yang kalau yang ada DPS. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut Ustadz gitu kan? Mungkin barangkali Ustadz bisa lebih menajamkan sehingga kita betul-betul punya keyakinan bahwa hal tersebut memang tidak boleh atau haram gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama. Ini pertanyaan menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jelas riba itu haram ya, qat'i, jazm ya, tegas, mutawatir, dia haram. Bentuknya macam-macam ya. Jadi sekarang ini benar-benar sulit untuk kemudian kita itu terbebas ya dari aktivitas-aktivitas yang masuk riba karena jebakan-jebakannya banyak banget sekarang. Itu yang mungkin disampaikan oleh Nabi SAW.
ya akan datang waktu di mana orang itu untuk susah menghindar dari debu-debu riba. Ya, dalam hadis saya katakan debu-debu riba, karena hampir seluruh muamalah itu, ya, muamalah itu nyaris ada ribanya di sana. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, oh, saya cuma ingin sampaikan bahwa syariat kita itu udah jelas ya. Untuk kasus yang tadi ditanyakan, ya jelas itu juga riba. Ya, sekalipun mungkin ada orang yang melakukan transaksi tersebut, menawarkan transaksi tersebut, walaupun mereka mengatakan, oh ini sudah ada fatwanya, kan gitu. Saya mau cerita bahwa saya punya kenalan dahulu, almarhum, ya seorang yang juga saya nggak tahu dia, tapi cukup terkenal gitu kan, eh, punya posisi lah gitu. Dia menjelaskan ke saya dulu, Ustadz katanya, ternyata produk-produk perbankan itu atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan apa ya, semua lembaga-lembaga yang berkaitan dengan finansial ya, tenaga hidup macam-macam. Itu kalau mau minta fatwa dari DSN itu sistemnya request. Jadi intinya bikin aja dulu produknya, nanti tinggal minta fatwa, pasti akan dicariin fatwanya dan pasti akan dapat fatwanya. Sekalipun misalnya itu hanya sekedar fatwa, tidak dikenal, tidak jelas juga gitu kan kekuatannya, penting ada fatwanya, request by request, dan hanya ada 2 orang katanya yang paling paling menentukan terkait tentang fatwa itu. Katanya ini dah. Saya nggak tahu ya, maksudnya ini benar atau tidak, tapi benar-benar sampai segitunya gitu di negeri ini. Ya, jadi yang penting bikin dulu produknya, nanti akan keluar fatwanya, intinya gitu. Ya, saking begitunya. Gitu. Jadi itu fatwa untuk legitimasi, bukan untuk mencari untuk pembenaran ya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi sifatnya untuk melegitimasi, untuk mencari pembenaran ya terhadap produk-produk transaksi yang sejatinya haram. Nah, maka tentu dalam kasus apa melalui cerita itu ya terkait benar atau tidak, sebenarnya ini bisa menjadi ini bagi kita ya, bahwa kita tidak bisa itu percaya sama lembaga-lembaga fatwa yang memang dasarnya bukan untuk kebaikan gitu ya, bukan untuk kebenaran. Kalau untuk pembenaran, apalagi yang namanya fatwa itu hanya mengikat bagi yang minta fatwa, kan gitu. Beda dengan keputusan qadhi. Kalau qadhi, keputusan mustahid dan hal ini qadhi itu mengikat, ya. Maka eh, kebolehan itu ya sama yang minta fatwa aja, gitu kan, tidak berlaku kepada yang lain, ya. Dan terlalu eh, apa eh, harus kita berhati-hati juga kalau kita mengatakan boleh misal. Nah, dalam kasus yang ditanyakan tadi itu sangat-sangat jelas itu riba ya, karena mau bentuknya tabungan, mau bentuknya apa lagi ya, eh, jual ya, apalagi yang di apa beli jual beli ya, yang dibeli ternyata fisiknya nggak ada, hanya dalam bentuk angka-angka, itu benar-benar goror itu ya, tidak bisa diserahkan di majelis akad, kita nggak mendapati benar-benar fisiknya itu barang gitu, maka ini nggak bisa kemudian kita lakukan gitu ya, jual beli yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira gitulah Pak Syekhul. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, Afwan. Alhamdulillah. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu semuanya? Cukup kali ya, Baik, kalau nggak ada. mungkin cukup ya. Bapak Ibu semuanya baik. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah tadi ada di penghujung Majelis Ilmu ini. Eh, Kembali lagi reminder, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita niat teruskannya dan semoga Bapak Ibu semuanya Allah berikan keberkahan, Allah berikan hal yang berlimpah, dan Allah berikan kesehatan yang sempurna bagi diri pribadi dan keluarga. Dan semoga Allah selalu jaga kita semua sampai kemudian kita nanti bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akhiri dengan hamdalah istighfar 3 kali dan doa qafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa Subhanallahumma bihamdika rabbana. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam.